Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar Anda saudaraku terkasih? Saya senantiasa berdoa, saudaraku terkasih senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita, umat-umat yang percaya kepadanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai Anda melalui sharing firman di dalam video ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini dunia kondisinya semakin tidak baik. Banyak negara mulai bangkrut, banyak negara mulai kolaps. Tapi kita bersyukur kita boleh tinggal di Indonesia yang masih tetap dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi dan kasih Allah tetap menjaga Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada tren pertumbuhan ekonomi yang positif pasca corona. Bahkan inflasi kita tetap terjaga dengan baik. Berbeda dengan negara-negara yang lain, baik negara yang berkembang atau bahkan negara-negara maju yang sudah mengalami inflasi yang semakin tinggi. Bahkan dampak dari peperangan di Eropa Timur memberikan dampak yang sangat signifikan bagi ekonomi banyak negara. Tapi sekali lagi kita bersyukur kita berada di Indonesia dan semuanya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hal yang semakin hari semakin berkurang kita rasakan di dunia ini adalah kasih. Banyak orang kasihnya semakin dingin. Banyak orang kasihnya tidak lagi kepada orang lain, bahkan kasihnya hanya kepada dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain. Firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata begini, saudaraku. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita orang percaya yang telah mengenal kasih daripada Allah, dan kita yang telah percaya akan kasih Allah kepada kita, maka kita harus tetap dan senantiasa tinggal di dalam kasih itu. Karena di saat kita tinggal berada di dalam kasih itu, maka kita tetap berada di dalam Allah. Sehingga saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sangat sederhana kalau kita ingin membedakan mana orang yang hidup di dalam Allah atau tidak. Orang yang hidup penuh dengan kasih itu adalah orang yang tetap percaya dan hidup di dalam Allah. Tapi orang yang mulai kehilangan kasih, dia mulai kurang percaya. Bahkan orang yang tidak memiliki kasih, dia sudah tidak lagi hidup di dalam Allah. Dan kasih itu, saudaraku, akan menghancurkan segala rasa takut. Karena apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudaraku. Kasih itu damai sejahtera, kasih itu sukacita, kasih itu dahsyat, kasih itu ajaib, kasih itu luar biasa. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih mampu menyembuhkan banyak luka hati. Kasih mampu memulihkan hubungan yang hancur. Kasih adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena kasih itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus. Dan di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima kasih daripada Allah Bapa dengan sempurna. Jadi di dalam kasih, saudaraku, tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. Karena kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita,
Sehingga tidak ada tempat yang kosong dalam loh hati kehidupan kita untuk rasa takut. Karena semuanya sudah diisi dan dipenuhi oleh kasih Allah itu. Sebab saudaraku, orang yang memiliki rasa takut tapi dia mengaku percaya kepada Tuhan Allah, itu adalah dusta. Karena sekali lagi dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi jangan pernah ada rasa takut di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang hidup dikasihi dan mengasihi Tuhan Allah kita. Sekali lagi, peringatannya adalah ketakutan mengandung hukuman. Kalau sampai kita punya rasa takut sebagai pribadi yang hidup mengasihi Tuhan Allah dan hidup di dalam kasih Allah, maka ketakutan yang kita miliki itu akan mendatangkan hukuman. Hukumannya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kita akan mulai tenggelam. Kita akan mulai dikalahkan. Kita akan mulai dihancurkan oleh rasa takut itu. Kita akan mulai dijauhkan daripada Tuhan. Dan kita akan kehilangan sumber kasih itu. Sumber segala-galanya. Jadi jangan pernah Anda izinkan rasa takut tinggal di dalam hati Anda, tinggal menguasai kehidupan Anda. Mari kita lenyapkan semua rasa takut itu. Tidak ada, saudaraku, manusia yang tidak memiliki pergumulan. Kalau ada orang berkata, oh saya sudah terima Yesus, tidak ada lagi pergumulan, itu bohong. Setiap kita hidup dalam medan peperangan. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Peperangan kita adalah peperangan yang lebih banyak tidak kasat mata. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kasih yang sempurna itu, maka kita mampu mengalahkan setiap rasa takut dan melenyapkannya. Dan oleh kasih itu kita diajari bagaimana kita cara berperang. Kita dituntun bagaimana cara untuk menjadi pemenang. Kita dibimbing untuk melewati lembah kekelaman. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan di saat kita dituntut untuk mengasihi orang lain dalam keadaan apapun, mari kita kasihi mereka. Karena ayat yang ke-18 tadi jelas mengatakan, orang yang memiliki ketakutan adalah orang yang akan menerima hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih itu. Ayat yang ke-19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi di tengah kehidupan kita yang menikmati kasih Tuhan yang sempurna, harus kita buktikan dengan kita mengasihi orang lain, saudara. Karena Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya harus tulus, ikhlas, dan hati kita terus gembira dalam mengasihi. Tidak bersungut-sungut, tidak berhitung untung rugi. Tapi semua kita lakukan karena cinta, karena kasih, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Di tengah pergumulan sehebat apapun, saya mau katakan, jangan pernah takut. Kasihnya sempurna atas kita dan akan membimbing kita keluar dari setiap pergumulan, membawa kita berjalan melewati lembah kekelaman, dan kita aman dalam jaminannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saat ini saya ingin berdoa buat saudaraku terkasih yang saat ini mengalami rasa takut dalam kehidupannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap rasa takut itu dicabut, dibuang, dienyahkan dari kehidupan saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku terima kasih Tuhan yang baru, yang sempurna, yang akan melenyapkan setiap rasa takut itu. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi dan digenapi. Haleluya. Amin. Dan juga saya juga ingin berdoa saudaraku, untuk saudara-saudaraku yang karena pergumulannya gagal mengasihi orang lain, bahkan rasa takutnya mengalahkan kasih itu, sehingga kita mulai tenggelam, mulai hancur, mulai menjauh daripada Tuhan. Saya mau katakan dalam nama Yesus, setiap kuasa tipu daya iblis
yang membuat setiap kita mengasihani diri kita dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kasih Allah yang sempurna kita terima dalam nama Yesus, sehingga kita boleh menyatakan kasihnya kepada semua orang. Dan orang akan menikmati kasih Tuhan dan menjadi percaya. Dan keselamatan daripada Tuhan dicurahkan atas setiap orang itu. Dan kita dipulihkan, kita semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam kemenangan untuk kita semua. Sekali lagi, jangan pernah takut. Mari kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Salam satu tubuh Kristus. Shalom.